Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hafi dari NRP 21148 dari kelompok B2 Lab Ek Patologi Anatomi. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas yang telah diberikan tentang kasus mengenai vitiligo. Nah, jadi saya langsung saja membahas mengenai vitiligo. Jadi yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi. Jadi, untuk vitiligo sendiri adalah vitiligo merupakan kelainan kulit, depigmentasi atau hilangnya pigmen yang memberikan warna gelap, ditandai dengan hilangnya, melanosit secara selektif yang pada gilirannya menyebabkan pengenceran pigmen di daerah yang terkena kulit. Nah, di sini ada ciri khas dari vitiligo, yang pertama adanya lesi dengan penuhnya, amelotik, kemudian juga adanya makula putih berkapur dengan batas tepi yang jelas. Kemudian di sini untuk etiologi dari, vitiligo ini terjadi karena beberapa faktor, terutama, terjadi karena adanya gangguan, multifaktorial berupa hilangnya melanosit fungsional. Nah, selain hilangnya melanosit fungsional juga, beberapa faktor ini juga dipercaya sebagai penyebab dari terjadinya vitiligo. Yang pertama ada, faktor genetik, kemudian ada respon autoimun, ada stres oksidatif, dan juga ada peran dari mediator inflamasi dan juga karena mekanisme pelepasan melanosit. Kemudian untuk epidemiologinya, jadi untuk vitiligo ini sebenarnya prevalensinya berbeda-beda setiap benua dan setiap negara. Jadi di sini saya mengambil pada benua Afrika, pada benua Asia dan Atlantik itu prevalensinya ada pada 0,1%. Kemudian peringkat kedua disusul dengan benua Afrika dan juga Eropa itu prevalensinya 0,4%. Kemudian untuk data di negara kita Indonesia berdasarkan penelitian dan data yang dikutip dan dikumpulkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu ada sekitar 0,1 sampai 2% dari populasi penduduk Indonesia atau sekitar 5 juta penduduk Indonesia mengalami vitiligo. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai klasifikasi dari vitiligo. Nah, untuk klasifikasi dari vitiligo yang pertama ada vitiligo generalisata. Nah, untuk vitiligo generalisata ini vitiligo yang mempunyai depigmentasi yang secara menyeluruh gitu dan bersifat bilateral bukan unilateral. Artinya pada vitiligo generalisata ini banyak ditemukan pada distribusi yang acak dan banyak ditemukan di seluruh permukaan tubuh. Nah, biasanya ini sering mempengaruhi area yang cenderung mengalami tekanan atau gesekan. Kemudian yang kedua ada vitiligo akrofisial. Untuk vitiligo akrofisial ini adalah vitiligo yang biasanya ini ditandai juga dengan depigmentasi, tetapi makulanya terbatas hanya pada bagian ekstremitas bagian distal atau juga bisa pada bagian wajah. Kemudian vitiligo mukosa, jadi vitiligo mukosa ini biasanya tempat terjadinya di lapisan-lapisan yang mengandung mukosa seperti misalkan mulut dan juga bagian-bagian genital lainnya. Kemudian yang keempat ada vitiligo universalis. Jadi vitiligo universalis ini nama universalis, jadi secara menyeluruh gitu. Jadi biasanya vitiligo ini ditemukan pada hampir seluruh bagian permukaan tubuh, sekitar 80-90% dari permukaan tubuh semua ditutupi oleh depigmentasi dari vitiligo. Nah, setelah membahas mengenai klasifikasi, saya akan membahas mengenai histopatologi dari uh, vitiligo. Nah, di sini bisa dilihat ada histopatologi dari vitiligo ini pada gambar yang di atas itu yang gambar A itu merupakan melanosit yang terdeteksi oleh protein S100 pada kulit penderita vitiligo. Kemudian kalau yang sebelahnya itu yang B, yang sebelah kanan bagian atas itu merupakan bagian kulit dari histopatologi kulit non orang vitiligo. Kemudian selanjutnya untuk yang B itu dia panah merahnya ini menunjukkan adanya melanosit dalam lapang pandang. Di sini perbesarannya ada sekitar 400 kali. Nah, kemudian untuk gambar yang bawahnya, nah ini untuk gambar yang bawahnya ini ekspresi MITF pada kulit vitiligo, kemudian yang B-nya ini yang kulit non vitiligo. Nah itu panah merahnya ini dia menunjukkan ekspresi MITF dalam satu lapang pandang juga dalam perbesaran 400 kali.
Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai gejala klinis. Jadi gejala klinis dari vitiligo ini yang pertama ada hilangnya pigmen, warna di rambut, janggut, bulu mata, dan alis sehingga akan terlihat seperti uban. Kemudian yang kedua adanya hilangnya pigmen warna di bagian hitam mata, bagian dalam mulut dan hidung, serta di area kelamin. Kemudian yang ketiga, biasanya di bagian tengahnya itu terdapat bercak warna putih dan di tepinya biasanya kecoklatan atau kemerahan. Kemudian juga disertai rasa nyeri dan gatal di area kulit yang terkena depigmentasi dari vitiligo. Kemudian ada timbul ruam juga di area kulit yang terkena vitiligo, apalagi kalau terpapar sinar matahari. Nah, yang terakhir ada biasanya bercak vitiligo ini munculnya umumnya secara simetris pada kedua sisi tubuh, tidak hanya satu sisi tubuh. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa timbul pada salah satu sisi tubuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai patofisiologi dari vitiligo. Nah, ini untuk patofisiologinya sebenarnya pada vitiligo ini masih sulit dipahami. Kenapa? Karena masih banyak penyebab-penyebab yang masih menjadi perbincangan dan juga masih menjadi perdebatan gitu. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau diduga dapat memicu terjadinya vitiligo. Yang pertama ada tentunya ada faktor genetika. Nah, di sini untuk genetika ini kalau vitiligo itu kan diwariskan dalam pola non Mendelian. Sedangkan vitiligo merupakan penyakit poligenik yang tidak ada gen tunggal yang berperan dalam penyakit ini. Nah, biasanya diduga pada genetika ini terjadinya peran dari gen human leukocyte antigen dan juga ada peran dari protein tirosin fosfatase non reseptor tipe 22 dan protein-protein lainnya yang terkait dengan ketahanan autoimunitas dari seseorang. Kemudian yang kedua ada dari faktor imunitas. Nah, sebenarnya teori autoimun ini menjelaskan perubahan imunitas humoral dan juga seluler dalam kerusakan melanosit yang terjadi pada vitiligo. Tetapi dalam beberapa penemuan telah ditemukan adanya autoantibody yang biasanya bersirkulasi dengan protein melanosit pada serum penderita vitiligo. Nah, biasanya dari sel sisi imunitas nanti akan menunjukkan keberadaan sel T CD8 atau cluster of differentiation tipe 8 yang nantinya akan teraktivasi pada kulit pasien vitiligo sebagai mediator untuk menghancurkan melanosit sehingga nanti melanositnya akan menjadi sedikit. Selanjutnya ada dari mengenai mekanisme stres oksidatif. Nah, untuk mekanisme stres oksidatif ini beberapa penelitian dia menyebutkan bahwa ada peran dari beberapa senyawa yaitu nitric oxide dan juga rendahnya kadar glutathione dan katalase yang berhubungan langsung dengan penyakit vitiligo, di mana di sini nitric oxide ini biasanya dapat menyebabkan destruksi dari pertumbuhan melanosit, sedangkan kalau glutathione ini dan katalase berfungsi sebagai pencegah cedera. Kemudian yang terakhir ada saraf. Nah, untuk saraf ini seperti yang kita tahu bahwa vitiligo ini biasanya sering muncul dalam pola dermatomal gitu. Sehingga nanti akan banyak hipotesis yang mengatakan bahwa mediator kimia ini harus dilepaskan dari ujung saraf yang dapat menyebabkan penurunan produksi si melanin. Nah, biasanya kalau pada pasien dengan penderita vitiligo nanti akan ditemukan peningkatan kadar neuropeptide Y, di mana neuropeptide Y ini nanti ditemukan pada beberapa bercak vitiligo dan beberapa pasien juga telah terbukti mengalami perubahan degeneratif yang disertai dengan beberapa faktor resiko seperti usia dan berat badan atau obesitas. Dan nanti outputnya akan mengalami depigmentasi. Nah, selanjutnya untuk prognosis dari vitiligo ini berdasarkan perjalanan penyakitnya cukup sulit diprediksi. Kenapa? Karena walaupun vitiligo ini tidak terkait dengan mortalitas dan morbiditas fisik, biasanya komplikasinya ini bakal menurunkan kepercayaan diri dan juga mengganggu kualitas hidup serta kesehatan pasien. Makanya terdapat beberapa faktor tadi yang dapat mempengaruhi progresivitas dan kesembuhan pada pasien vitiligo. Jadi untuk prognosis dari vitiligo ini sebenarnya sulit diprediksi karena terdapat banyak paradigma dan juga patofisiologi yang masih diperdebatkan. Hanya saja komplikasinya tadi dapat menurunkan rasa percaya diri dari
pasien yang mengalami vitiligo. Nah, makanya oleh karena itu prognosis dari vitiligo ini sebenarnya kurang baik. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian yang ada, biasanya hanya sekitar 10% sampai 20% orang yang memiliki kulit vitiligo itu dapat kembali ke kulit mereka yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini untuk daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal internasional. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.